selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham grup Bakri dan beberapa yang direkes oleh teman-teman. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh SLIS, ke-8 TRIS, ke-9 UPO, dan terakhir ITIK. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup di harga 129 menguat 2,38%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya Bumi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi mantul. Kenapa dia mantul? Karena memang ini harga, kalau nggak salah harganya grupnya Pak Antoni Salim ya. Lupa saya perusahaan apa ya yang beli saham Bumi. Kalau nggak salah harganya ya memang di 120-an. Ya, waktu dulu tuh sentimennya di Agustus 2022 kalau nggak salah ya, di area itu. Dan apakah ini sinyal bagus? Menurut saya sih susah untuk naik lebih tinggi ya. Mungkin nih masih sama gambarannya, dia mantul retest 135 dan ada peluang koreksi. Dan mungkin kalau memang nantinya menjaga 120, Bumi itu akan konsolidasi di range 120 sampai 130 dan maksimal 135. Bisa seperti itu. Kalau memang mau bagus ya harus tembus dulu EMA 20-nya di 135, 136. Kalau bertahan di atas itu cukup oke. Bisa jadi itu rejection. Tapi selama di bawah 135, 130 mungkin konsolidasi dan perlu hati-hati kalau jebol support 120-nya. Kalau ke 110 enggak, menurut saya langsung turun ke 100 gambarannya untuk Bumi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada rejection hammer ekor panjang, bisa dilihat nanti. Kuncinya 135 tembus dulu. Itu aja. Untuk Bumi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 153 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya BRMS sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRMS doji 2 kali dan bertahan ya 150 ini harus dijaga. Kalau enggak neckline double top. Turunnya bisa lebih dalam. Kalau misalnya Senin dia jebol 153 ya peluang besar terdekat aja dulu 130, di situ akan ada pantulan untuk BRMS. Tapi mantulnya tinggi atau enggaknya yang nggak bisa diprediksi ya. Menurut saya kalaupun nanti jebol ya mantul dari 130 ini mentok 150 aja. Agak susah. Ini level kritisnya yang harus dijaga karena itu adalah support kuat semenjak Januari 2023 tahun ini. Itu harus dijaga. Kalau itu jebol ya siap-siap turun lebih dalam. Dan susah lagi untuk naik. Mungkin bisa konsolidasi sekitar 2-3 bulan baru nanjak lagi ke atas ya. Kalau memang mau aman, BRMS nggak turun dari 150. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 238 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya NRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NRG juga di area support yang harus dijaga 238, 240. Turun dari itu juga NRG jelek. Kalau dilihat dia memang membentuk higher high, tapi dia membentuk lower low. Itu jeleknya ya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman nekat beli 2238 tuh stop lossnya 2% aja. Tutup di bawah 238 itu tinggalin aja dulu ya untuk NRG. Karena berpeluang bisa ke 220 bahkan ke 200. Pokoknya risknya kecil aja. Tutup di 236, 234 out aja dulu. Daripada dibawa ke 220 bahkan 200. Ini level kritisnya juga. NRG bertahan gak? Mantul gak? Mantulnya kalaupun teknik rebound 260 itu dulu ya. Resistennya dari dulu area ini dulu 2260 266 area ini. Konsolidasinya mungkin di area ini dulu. Untuk naik cepat seperti historinya ini agak berat menurut saya. Naik sini ke 226, ke 260 266 turun lagi, konsol lagi di area ini ya. Masih konsolidasi lah. Untuk naik reversal belum saatnya. Untuk NRG kalau mantul dari 238-nya harus mantul. Senin harus bertahan kembali ke atas 240. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 50. Nah, ini nggak usah perlu dianalisa, tapi memang nggak di benteng ya. Cuman sangat high risk ya. Apa yang diharap dengan saham 50? Daripada nyangkut di 50 ini mending saya nyangkut di Big Bang.
ya, masih aman. Atau di TKIM, TLKM, ASII, AISA, UNTR lebih aman. Jangan mikirin profit besarnya aja, resikonya yang dipikir ya. Jadi seperti itu. Untuk Dewa belum menarik, apalagi dijual asing. Broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal nggak ada yang perlu dianalisa ya, karena ya seperti yang saya bilang, kalau di bawah 55 tuh jelek. Kalau mau bagus Dewa tunggu di atas 60 aja titik aman, atau 55 nih udah tembus lagi 55 tutup di atas itu menarik tuh. Tapi ya trading cepat aja dan harus disiplin. Ke 53 52 kalau dia sudah nembus 56 55 ya, kalau turun lagi 53 52 out aja di bawah 50. Jelek nih masih untuk Dewa. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 64, terkoreksi 4,47%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya BNBR di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNBR jebol juga 65-nya agak rawan, tapi bisa balik arah nggak? Kalau BRMS Bumi ditarik naik ya bisa. Tapi daripada BNBR ya mending BRMS atau Bumi. Tapi Bumi ini pola-pola ini ya, reward soldier, tiba-tiba bisa ada candle merah, itu yang takutnya pola dead cat bond. Dan untuk BNBR mending skip dulu lah, jangan terlalu dipaksa lah. Tapi kalau Bapak Ibu nekat dan yakin stop loss di bawah 60, tutup di bawah itu tinggalin aja untuk BNBR. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 154, terkoreksi 1,28%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya BP ada akumulasi. Akumulasinya ini cuman maintain saham repo. II itu spesialis maintain saham repo. Kebanyakan yang digerakinnya itu ya saham-saham repo. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BP belum kemana-mana, jelek ya. Memang ada 3 black row. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat, kalau cuman mau trading ya stop loss di bawah 150. Di bawah itu jelek lah untuk BP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk BP ya 150 kalau bertahan bisa jadi swing low. Minggu depan bisa lanjut ke atas karena minggu ini dia sudah membentuk higher low. Terus dikonfirmasi candle hijau minimal tutup di 164, 165 itu bagus. Pokoknya kalau Bapak Ibu punya BP, beli di harga dekat-dekat support 150, pertimbangkan stop loss kalau dia tutup di bawah 150. Apalagi dia membentuk candle 3 black row ya, indikasinya volume meningkat walaupun volume maintenance saja dari II. Ya ini ada bisa jadi candle hijau. Kalau secara teknikal nih 3 black row bisa ada candle hijau, bisa ada pantulan. Dan hati-hati kalau turun dari 150, tutup di bawah itu indikasi jelek untuk BP. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 186, terkoreksi 4,12%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semalingnya SLIS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SLIS seperti yang kemarin saya bilang, kalau dia turun dari 197 atau 196 ke 180 lagi kan kejadian. Jadi lebih baik wait-and-see dulu. Kalau dilihat koreksinya belum kecil, mungkin nggak mantul. Ya bisa mantul nih ya. Kalau ada sentimen mau diluncurkannya subsidi kendaraan listrik juga nggak ngaruh ya. Tanggal 20 Maret nih mulai diluncurkan. Dengan kondisi seperti ini, kalau mau bagus ya SLIS Senin harus hijau. Jangan turun dari 185. Kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang, stop loss kalau dia tutup di bawah 180. Itu aja kunci SLIS. Senin harus hijau atau enggak doji dan bertahan di atas EMA 20 ini. Harus hijau atau minimal tadi doji ya. Kalau bisa Senin Selasa tembus lagi 200, itu sangat bagus. Swiss berarti konfirmasi swing low dan pelan-pelan naik ke atas. Targetnya bisa uptrend. Jadi konfirmasi SLIS Senin harus hijau. Seperti itu untuk SLIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TRIS yang ditutup di harga 232, menguat 1,75%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya TRIS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TRIS pergerakannya kelihatannya lagi konsolidasi walaupun naik turunnya terlalu sangat volatil. Open gap up tiba-tiba turun, open gap down ditarik naiknya. Ini kalau resisten konsolidasinya 266 sampai 260, supportnya itu level psikologis 200 saja. Agak jauh memang dari support. Kondisi seperti ini dia lagi konsolidasi dan bagusnya hari Jumat kemarin tutupannya di harga tertinggi dan tutupannya di atas EMA 60, EMA 20, EMA CD mengarah ke atas. Mungkin ada lanjutan kalau dilihat ada peluang, cuman likuiditasnya
kecil ya. Nah, bid offernya tipis. Saya hindari saham-saham yang seperti ini ya. Kalaupun trading ya trading modal-modal kecil aja. Karena ini saham volatilitas. Kalau untuk swing ya tergantung masing-masing ya. Kalau saya nggak tertarik swing di saham yang likuiditas kecil. Saya lebih ke scalping kalau melihat. Tapi kalau Bapak Ibu berminat ya stop loss saja di bawah 200 itu. Jelek pokoknya. Ini kelihatannya konsolidasinya cukup bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi, volumenya tapi besar juga ya. Jadi kalau mau bagus ya harus tembus 260 dulu atau 240 dulu ya. Tengah-tengahnya ini udah bagus nih kalau bisa tembus 240-nya. Kalau dia tutup di atas 240 Senin, Selasa mungkin bisa 260 atau kalau dia tembus langsung 260 itu ada peluang. Karena candlenya hammer dan volumenya lumayan meningkat walaupun likuiditas kecil ya. Biasanya hammer seperti ini nih ada tarikan, besok ada hijau lagi untuk trace. Seperti itu untuk trace. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UFO yang ditutup di harga 204, terkoreksi 0,97%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya UFO didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UFO 200 level psikologis dan ya itu memang support semenjak 10 Januari 194 ya level psikologisnya. Kalau kondisi seperti ini, kalaupun Bapak Ibu berminat, karena biasanya saham-saham kalau mendekati harga-harga psikologis, perubahan praksi harga 200 ke 199 ke bawah kan berarti dari 2 poin naiknya jadi 1 poin. Itu biasanya ada pantulan untuk UPO ya. Kita lihat aja karena dia juga sudah 2 hari konsolidasi dan low-nya naik. Ada peluang nutup gap-nya bisa sampai itu 220 230 kalau rebound ya. Stop loss saja kalau dia tutup di bawah 200. Seperti itu. Untuk UFO langsung saja ke saham terakhir. Ada ITIK yang ditutup menguat 6,49% ke harga 328. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan bid offer-nya tipis. Kalau dia transaksi asing net buy, bahkan dari awal Februari asing terus net buy. Kalau dia bukan semuanya ITIK diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ITIK ini sentimen dari warga Singapura kuasai 5,02% saham Indonesia Tobacco ITIK ya. Serok sekitar 47,18 juta lembar. Itu yang menjadi sentimen. Ini kelihatannya ya dari broker summary-nya itu memang ada akumulasi dari semenjak bulan 12. Dia akum terus pelan-pelan terus akhirnya dia naik. Kalau dilihat dari kondisi seperti ini, ITIK itu strong uptrend, level psikologisnya 300 harus dijaga. Kalau ada koreksi ke arah itu tuh menarik untuk spike buy, stop loss kalau tutup di bawah itu. Ini kelihatannya uptrend. Tapi ya bisa jadi ada koreksi dulu. Apakah koreksinya sampai 300 nggak ada yang tahu. Pokoknya mestinya sih bertahan tetap di atas 300 ya. Masih baru kenaikan awal-awal nih. Masih mungkin ada 1 kali 2 tarikan. Kalau dilihat rounding bottomnya ini bisa sampai 380-400. Ya 380-400 ada peluang lah. Nutup gap ARB-nya berhari-hari nih. Waktu dulu di 2021. Jadi nggak harusnya ya untuk ITIK strong uptrend. Kalau ada koreksi itu menarik untuk spike buy. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, saya join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.